untuk kalangan masyarakat di juri mengatakan bahwa FIFA itu adalah mafia, koruptor, itu label FIFA hari ini. Bagi masyarakat dunia lain gitu ya, internasional, FIFA sudah kehilangan trust gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan stadion yang di Argentina hari ini, saya udah bisa memastikan jauh lebih baik stadion kita. Tidak ada bandingannya JIS dengan stadion yang sebagai penyelenggara U20 di Argentina. Nah sekarang Erick Thohir ya harus mempertanggungjawabkan dulu nih berapa anggaran U20 yang sudah dikeluarkan. Harusnya dia ini masyarakat harus tahu. Ini nggak boleh sembarangan gitu ya. Uang sudah keluar dan gagal. Nah, berapa? Racikan berita. Alhamdulillah kita berkesempatan bertemu dengan Pak Sarman. Ya, beliau ini jabatannya keren sekali, Presiden MSBI, Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Dan dia banyak tahu lah tentang persepak bolaan, apalagi juga tentang para pendukung, supporter dan sebagainya. Nah ini kan yang menarik ini tentang sepak bola kita ini di Stadion JIS, maaf Pak, Jakarta International Stadium. Ya. Ini satu kegembiraan kita menyambut tentang JIS itu. Tetapi tahu giliran pada kemarin itu masyarakat atau dari pemerintah itu mengkoreksi banyak ya, seolah banyak yang cacat di dalam itu lapangan dari sisi FIFA. Nah kita pengen tahu nih dari Pak Ketua SBMI ini dalam masalah, silakan Pak Sarman. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa waktunya. Karena apa? Karena kan sudah hampir 2 bulan mungkin ya. Stadion Jakarta International Stadium yang kalau menurut kita ini itu bukan hanya berstandar internasional, itu kelas dunia. Saya ini salah satu orang yang berkeliling dunia selama 14 tahun, dan kalau saya keliling dunia itu ya saya berkunjung ke stadion dan kantor federasi sepak bola. Jadi ada 40 kantor federasi sepak bola dunia yang berkunjung. Memang harus kita akui Indonesia ini negara yang paling aneh. Nah anehnya banyak. Yang terakhir mengenai pembangunan Jakarta International Stadium. Ya, yang saya katakan ini kan kalau kita bandingkan ini stadion yang di Paris itu yang untuk Piala Eropa itu yang tutup buka itu kan. Itu apple perbandingannya ya. Tapi kita kembali kepada masalah JIS ya. Baru hari ini bahkan mungkin dunia kaget. JIS dikatakan bukan standar FIFA. Nah pertanyaannya adalah apakah FIFA pernah membangun stadion untuk Apple mengatakan mana standarnya kan gitu? Setahu saya nggak ada. FIFA tuh nggak punya bangunan stadion gitu loh. Apalagi mau dibandingkan dengan JIS. Jadi akan salah kalau misalkan ini disimpulkan tidak standar FIFA gitu. Tapi kalau kita mau paham lagi, 2006 itu ada stadion yang bernama Harapan Bangsa, itu dibangun oleh FIFA. Berarti kalau kita mau lihat standar FIFA datang aja ke Banda Aceh itu. Tapi terpenting apakah memang ada oknum atau memang secara resmi apalagi FIFA mengatakan bahwa JIS itu ada standarisasi yang kurang dianggap sempurna. Mohon maaf ya, saya ini salah satu orang Indonesia ya, mungkin belum pernah ada yang melakukan demo di kantor FIFA. Saya demo berhari-hari di kantor FIFA di Zurich sana. Untuk kalangan masyarakat di Zurich mengatakan bahwa FIFA itu adalah mafia, koruptor, itu label FIFA hari ini, dan itu yang harus kita ketahui. Nah hari ini kita masih mengagungkan nama FIFA. Bagi masyarakat dunia lain gitu ya, internasional, FIFA sudah kehilangan trust gitu. Makanya momentum dia mau mengaudit FIFA, dia akan berhadapan kepada siapa? Ya kita yang paham FIFA itu apa gitu.
sebelum kembali ke JIS lagi, termasuk bahwa mereka membatalkan untuk U20 di sini yang katanya ternyata banyak lapangan sepak bolanya kurang standar atau kurang memenuhi syarat. Apa benar itu? Ya nggak benar. Kalau kita bandingkan ya dengan Stadion U20 sebagai penyelenggara negara Argentina, lapangannya itu dibangun mungkin tahun 78 waktu Argentina juara dunia. Juara dunia penyelenggara Piala Dunia tahun 78 itu. Nah sekarang karena dia bangkrut ya, Argentina negara dengan ekonomi di bawah kita gitu loh. Nah kalau kita bandingkan dengan stadion yang di Argentina hari ini, saya udah bisa pastikan jauh lebih baik stadion kita. Tidak ada bandingannya JIS dengan stadion yang sebagai penyelenggara U20 di Argentina. Saya bisa memastikan itu. Karena saya pikir JIS ini suatu mahakarya ya. Mahakarya yang menurut saya dibangun di saat ya prestasi kita sangat rendah gitu ya. Ketidakpercayaan kepada pengurus PSSI. Ada satu gubernur yang membangun ini dengan satu kebanggaan dan yang membangunnya putra negara kita. Ini maksud saya dan dicari fakta kelemahannya. Nah hanya bangsa kita ini maksud saya selalu ya ingin memamerkan, ingin mempublikasikan kekurangan, bukan kelebihan. Sama juga dengan pembangunan prestasi kita gitu. Kan kalau kita bicara sepak bola hari ini dengan keunggulan geografisnya ya kan yang bisa berlatih sepanjang tahun, dengan keunggulan kekuatannya bagaikan pulau yang tersebar. Nah kenapa kita berkiblat ke Eropa yang lama berlatihnya cuma 6 bulan. Nah itulah bangsa kita hari ini. Nah dengan berdirinya JIS sebetulnya itu sudah melampaui daripada rasa tidak percaya diri. Makanya saya pikir harusnya pembangunan di sini dilihat daripada keunggulannya, jangan dilihat daripada. Jadi apa koreksi yang mengada-ada katakanlah gitu ya dari rumputnya yang dianggap katanya tidak standar itu tujuan mereka tuh apa? Jadi gini menurut saya, boleh nggak saya kasih contoh? Saya nonton Pesta Piala Dunia 3 negara. 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brazil, 2018 di Rusia. Nah 2022 kemarin saya nggak bisa, karena saya salah satu orang menjadi catatan merah untuk negara Qatar. Nah 3 negara ini, katakanlah Afrika Selatan, ya, saya datang ke 5 daerah gitu. Ke Cape Town, Durban, Bloemfontein, Saint Peter dan ibu kota negaranya itu. Nah, stadion-stadion yang digunakan oleh FIFA untuk menjadikan pesta Piala di sana, hampir kebanyakan stadion bekas daripada stadion rugby. Dan otomatis bermasalah itu. Nah itu FIFA menyelenggarakan, sedangkan itu pesta dunia. Saya datang ke Brazil, di 5 kota juga saya datang ke sana. Kalau dikatakan kualitasnya, mungkin lebih bagus kita. Karena apa? Karena mereka ada pengaruh daripada geografis, ada musim. Nah terakhir saya datang ke Rusia, pun seperti itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan hari ini, ya kita hanya untuk menjadi penyelenggara U17 amatir, gitu ya, yang tidak komersil, gitu ya, dan kita langsung menuju kepada JIS, bagi saya ini kelebihan sebetulnya. Sebetulnya kalau memang kita memang hanya menyelenggarakan U17 yang tidak komersil ini, ya lapangan-lapangan sederhana aja, Pakansari gitu ya, Pakansari atau stadion kecil. JIS ini hanya untuk Piala Dunia seharusnya. Jadi kalau dia melihat JIS dalam faktor kekurangan, ini 100% ya politik. Jadi apa? Dugaannya paling kan ada 2. Politik mendowngrade Anies atau mencari keuntungan mengada-ada untuk dari sisi renovasi atau penggantian rumput itu dapat ada keuntungan. Dua mana yang mereka ingin capai? Oh iya, jadi ini akan terbongkar ya kejahatan korupsinya. Kalau nggak salah, saya dapat berita U17 Indonesia pemerintah menganggarkan 1,9 triliun untuk renovasi. Nah, ini akan kita telusuri. Sedangkan kemarin kegagalan U20, ya kan,
yang persiapannya 3 tahun, ya 3 tahun, tapi Argentina bisa menyelenggarakan dalam waktu sekejap, ya 1 bulan. Nah sekarang Erick Thohir ya harus mempertanggungjawabkan dulu nih berapa anggaran U20 yang sudah dikeluarkan, harusnya dia. Ini masyarakat harus tahu. Ini nggak boleh sembarangan Gitu ya. Uang sudah keluar dan gagal. Nah, berapa? Iya. Yang tiba-tiba tanpa ada publik tahu, kita menerima kegagalan dari Peru bahwa Peru tidak siap dan dipindahkan ke Indonesia U17. Nah, ini masyarakat harus tahu ini penyelenggaraan pesta Piala Dunia itu baru hanya di Indonesia, ya dalam 1 tahun 2 kali, ya kan? Harusnya U20 tahun ini dan U17. Coba lihat. Jadi ini benar-benar bahwa U17 ini kepentingan daripada popularitas Erick untuk wapres atau nyapres. Itu ya, Masya Allah. Ya, jadi menurut saya, ini masyarakatnya harus kita edukasi gitu, edukasi dengan podcast begini gitu. Mudah-mudahan ini bisa konsumsi masyarakat bahwa U17 adalah pesta Piala Dunia yang tidak menguntungkan, ya, dan itu adalah tanggung jawab dari FIFA. Nah, sekarang masyarakat yang harus diketahui juga berapa sumbangan FIFA kepada pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan ini, bukan malah Indonesia mengeluarkan biaya. Sudah ada masukan Harusnya seperti itu. Ya kan, waktu U20. Karena ini ada pesta FIFA, dia menuju pada satu negara, maka dia harus memberikan satu masukan ya, sumbangan terhadap. Karena kan gini, strata daripada junior ini kan gini, U17 dulu, ini amatir, ini adalah kalau menurut saya FIFA mencari negara tempat penyelenggaraannya. Karena ini benar-benar merugikan. Tidak ada wisatawan yang datang, tidak ada siaran bisa dijual. Ini merugikan ya. Setelah U17, U20, Piala Konfederasi dan baru pesta senior. Nah, ini baru rebutan. Baik, terakhir rebutan nih gitu loh. Ini Bang Salman sebagai ketua MSBI ya. Apa hubungannya dengan PSSI dan untuk memajukan persepak bola di Indonesia ini? Oh, sampai hari ini nggak ada yang dikerjakan. Ini Erick, ini baru Erick lah ketum PSSI yang menurut saya ya sepak bola ditarik ke Jawa sentris. Ini berisiko berisiko politik ya. Kenapa? U20 di Jawa, U17 di Jawa. Dia lupa apakah di Kalimantan sudah tidak ada lagi sepak bola? Apakah di Papua tidak ada lagi sepak bola? Apakah di Sulawesi seperti itu gitu loh. Sedangkan kalau stadion di Kaltim itu di Balikpapan ada stadion yang saya datang ke sana itu nggak ubahnya dengan stadion Arsenal di London sana di Balikpapan itu namanya Batakan Stadion. Itu dahsyat itu pun hari ini kebingungan event apa ya. Kalau kita mau ingat lagi 2021 kemarin itu Pesta PON di Jayapura itu ada stadion yang luar biasa hebatnya namanya Papua Bangkit. Itu pun juga bisa digunakan kalau misalkan Erick memang melihat bahwa pesta ini pesta rakyat Indonesia. Apa benar ada kabar Erick mundur dari ketua PSSI? Yang nggak ada isu, nggak mungkin dia akan mundur karena. Tapi secara undang-undangan itu melanggar sebenarnya. Nanti mana ada yang membicarakan bahwa ketua BUMN menjadi ketua PSSI yang dimana sisi keuangannya itu bisa menjadi rancu terhadap semacam PSSI kepada, maka itu kemarin ada isu kemudian dia mundur. Enggak, jadi kalau kalian Erick hari ini adalah sejarah PSSI yang terburuk dalam lamanya PSSI berdiri. Kenapa terburuk? Ya, karena waktu pemilihan disaksikan oleh AFC dan FIFA terjadi manipulasi suara terhadap pemilihan PSSI itu. Iya, satu ya. Kedua, Erick tidak pernah menggunakan sekjennya. Erick itu parah sendiri aja. Jadi dia nggak pernah menggunakan bagian daripada organisasinya. Komite wasit dia. Jadi kalau kita ingin lagi Argentina kemarin datang, tim penjualan tiket juga Erick juga. Jadi semuanya diborong sama Erick. Jadi makanya saya katakan
Jadi sejarah PSSI semenjak berdiri sampai hari ini adalah sejarah terburuknya PSSI. Jadi apa sikap MSBI terhadap seorang menteri masih kepengen jadi PSSI, ketua PSSI? Padahal kalau ingin memperbaiki dunia sepak bola PSSI, dia sebagai ketua BUMN kan bisa kan, tidak harus menjadi ketua. Apa dugaan dari PSSI? Jadi kepentingan Jokowi. Karena kita tahu, gitu. Saya dari masa kita boleh usia itu memang ketum PSSI itu selalu dari sana. Nah hari ini ya memang ini kepentingan Jokowi ada di Erik. Bahkan kalau menurut saya ya sebelum Erik ini kan Iwan Bule. Ya. Waktu zaman Iwan Bule itu ada terjadi kanjuruan. Nah perintah dari Mahfud MD, tim pencari fakta gabungan ini kan memerintahkan seluruh pengurus PSSI yang saat itu terjadi kanjuruan tidak boleh lagi mengurus atau ada di PSSI. Nah kenyataannya Sekjen Pak Irawan sekarang juga Sekjen PSSI, Sekjennya Erik. Jadi kalau Bapak menanyakan begitu, ya mengada harapan, ini cuma hanya digunakan untuk kepentingan politik. Politik apa? Politik Wapres Capres 2024. Baik, terima kasih Pak Salman. Kembali lagi ke masalah stadium kita. Insya Allah sudah kapok lah mereka untuk mencari-cari yang akan menimbulkan keburukan bagi orang-orang yang mengada-ada. Ya karena ini semakin dia investigasi JIS, semakin tahu ya bahwa JIS itu, ini kalau saya ibaratkan ya, pasca kita merdeka baru ada 3 presiden yang membangun stadion. Soekarno membangun GBK, ya tahun 62 karena Ganevo, karena Asian Games. Ibu Megawati membangun Kanjuruhan yang kemarin kejadian, dan baru hari ini ada gubernur yang membangun stadion di Jakarta yang namanya Jakarta. Terima kasih. Saya percaya bahwa ini sebuah prestasi. Faktanya 3 gubernur sebelumnya berkeinginan untuk menyelesaikan kasus yang dinamanya wilayah itu adalah BMD. Tidak bisa selesai dan Anies bisa menyelesaikan dengan persoalan yang ada dan kita syukuri. Tetapi ada orang yang tidak senang. Racikan Berita.